Banyak sing datang kok. Bisa. Hai Sian. Hai Sian. Kene ya Kang, nomor 2. Iya. Sopo komandan nih Kak? Yang nomor 2 Kak. Oh yang ini? Ya. Oh iya. Komandannya sopo Kak? Ndak anu nih sing MC nih. Mbak Indah sama Mbak Indah. Oh Mbak Indah. Oke. Awas, stop. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku
mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu di waktu-Mu. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Hidup manusia paling lama berapa tahun? Tadi saya sudah cerita bahwa yang paling senior pernah kami layani 102 tahun. Tapi anggaplah 102 tahun itu, kalau dibandingkan dengan kekekalan berapa lama? Ada yang tahu? Kekekalan itu tidak ada akhirnya. Kekekalan itu selama-lamanya. Ada sebuah gambar, saya punya gambaran yang sangat-sangat jelek tentang kekekalan untuk membantu saya saja. Bahwa kekekalan itu sangat lama sekali. Kekekalan itu seperti 1 juta tahun pangkat 1 miliar tahun. Lama sekali. 100 tahun nggak ada apa-apanya. Kita hidup di dunia ini sementara, Bapak Ibu. Kita mau menikmati hidup di dunia itu ada batasnya. Umur 40 tahun ke atas aja kita sudah harus jaga makan. Dulu waktu muda, semuanya saya makan, Bapak Ibu. Tapi 40 tahun ke atas sudah mulai ada yang namanya darah tinggi, kolesterol, harus jaga makan 40 berapa lama? Nggak lama sebenarnya kita hidup di bumi ini. Tetapi yang selama-lamanya ada di kekekalan. Oleh sebab itu, selama kita hidup di bumi, kita harus selalu ingat bahwa kita ini punya Tuhan yang menciptakan kita. Dan kehidupan yang di bumi ini tidak selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ayat 35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini sebuah pertanyaan yang sangat wajar. Karena sekali lagi kita belum pernah ada yang meninggal. Makanya kita bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Kenapa pertanyaan ini timbul? Karena pertanyaan ini sangat masuk akal. Ketika seseorang meninggal, maka kakinya berhenti berjalan. Ketika seseorang itu meninggal, tangan sudah tidak bisa bekerja lagi. Kehidupannya dia, dietnya, kardionya, meninggal di tengah lapangan. Bapak Ibu Saudara, we never know. Oleh sebab itu kita nggak bisa sombong dan berkata bahwa aku nggak perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sangat perlu Tuhan. We need Him so much. Karena kita nggak tahu tentang hari depan kita. Hai orang bodoh, apa yang kau ditaburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Kata-kata mati dahulu artinya apa? Artinya kematian bukanlah akhir, kematian adalah awal. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah ilustrasi. Ketika ada satu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus dan orang kaya itu ketemu di surga sana. Lazarus masih ingat orang kaya itu, orang kaya masih ingat Lazarus. Artinya apa? Di surga sana ingatan tidak dihapus. Enggak ya.
Itu pertanyaan seorang remaja yang suka sepak bola. Lalu Tuhan menjawab, di sorga ada semua yang baik di bumi ini kecuali neraka, kecuali dosa nggak ada. Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan katakan, kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37 berkata, dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Perhatikan ayat 38. Ayat 38 berkata seperti ini, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh. Perhatikan, Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah memberikan suatu tubuh, artinya apa? Artinya kita di sorga sana tidak gentayangan. Kita di sorga sana tidak tembus-tembus tembok. Enggak, seperti film-film Casper itu. Enggak. Kita akan punya tubuh. Dan one day kita bisa peluk lagi dia. Amin. Kita bisa peluk lagi anak kita. One day in heaven. Kita bisa main lagi sama saudara kita, teman kita. This is not goodbye. This is goodbye for now. Dan itulah sebabnya Injil adalah tentang kabar baik. Kabar baik yang dicari oleh kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, papa mertua saya itu juga sudah meninggal. Dan sebelum papa mertua saya meninggal, papa mertua saya itu kena stroke. Dan kami harus rawat papa mertua selama 3 tahun. Dia nggak bisa gerak kakinya, tangannya nggak bisa gerak, pinggul nggak bisa gerak, leher nggak bisa gerak. Dia cuma bisa merem sama melek, nggak bisa ngomong. Dan makannya harus pakai sonde, tenggorokannya dilubangi, dan makannya itu lewat pipa yang dimasukkan lewat tenggorokan itu. Jendelanya surga aja kita belum pernah, Bapak Ibu. Jadi kita repot menjawab pertanyaan ini. Tapi istri saya menjawab dengan arif. Dia bilang bahwa mama, kalau papa ada Yesus dalam hatinya, maka sudah pasti papa di surga. Lalu kemudian Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tuhan itu juga bicara lewat mimpi. Dan istri saya dikasih mimpi. Dia bermimpi bahwa dia ada di sebuah taman yang sangat indah. Taman yang bagus, dan belum pernah ada taman sebagus itu di bumi ini. Dan Bapak Ibu Saudara, Anda tahu di taman itu dia ketemu sama siapa? Dia ketemu sama papanya. Dan Anda tahu papanya lagi ngapain? Papanya lagi jogging. Lagi jogging di taman itu. Kalau orang sudah melihat badannya 3 tahun, selama 3 tahun dirawat jadi kurus, kemudian jadi kurus, harus dibalikkan kiri kanan supaya nggak lecet belakangnya. Lalu ketemu papanya, ya bukan main. Dan kemudian papa ngomong sama istri saya, dia bilang begini, ini dalam bahasa Jawa ya, karena di rumah sering juga pakai bahasa Jawa. Ngomong ambek mama, katanya begini, papa di sini sudah enak, gak usah khawatir lagi sama papa. Papa mertua saya bilang begitu sama anaknya. Lalu kemudian kata-kata terakhir yang agak lucu, papa mertua saya ngomong begini, wes yo, tak jogging mana? Jadi gak jogging lagi, Bapak. Lalu istri saya bangun dan dia menangis. Di sorga sana ternyata kita punya tubuh yang beda dengan tubuh di bumi. Kalau di bumi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit, kita ke dokter minum obat, lalu kita sembuh, betul ya? Tapi saya mau tanya sama Anda, tolong dijawab dengan jujur. Ada nggak di antara Anda yang sakit flu 1 kali seumur hidup, tapi tubuh yang baru, dia tidak sakit lagi? Tubuh yang baru tidak mengalami sakit, tidak mengalami menua lagi. Ada amin. Itulah namanya tubuh kemuliaan. Itulah tubuh yang baru, Bapak Ibu Saudara. Dan ini firman Tuhan mengatakan, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ayat 40 berkata, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh surgawi, kemuliaannya beda dengan kemuliaan tubuh duniawi. Beda, Bapak Ibu Saudara. Di tubuh duniawi ada kemuliaannya sendiri, ada kecantikannya sendiri, kegantengannya sendiri, ada kekuatannya sendiri. Tetapi tubuh surgawi sangat berbeda dengan tubuh duniawi. Demikian pula ayat 42 berkata apa? Tubuh kita yang kembali dari debu tanah, kembali debu tanah, itulah yang binasa. Tapi
tetapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang tidak binasa apa? Rohnya yang tidak binasa lagi. Diberikan tubuh yang baru rohnya. Lalu kemudian firman Tuhan saya akan lanjutkan baca untuk kita semua. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ketika ditaburkan saya nggak tahu. Bisa jadi karena sakit. Adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Saya akan lompat kepada ayat yang ke 54 berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, tubuh kita ini yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya sama Anda, siapa di antara kita yang pernah menang atas maut? Siapa orang hebat di dunia ini yang pernah mengalahkan maut? Siapa namanya? Hanya Yesus. Setiap tokoh besar dunia kita tahu kuburnya di mana, kita tahu cara matinya gimana. Tetapi Yesus, kita tahu cara matinya gimana. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan tidak mati lagi. Di Harley-nya dia itu bisa angkut 15 orang satu Harley. Kalau jatuh, wah, gawat. Untuk menantang maut bisa. Tapi menang atas maut, gak ada yang bisa. Orang mau gagahnya kayak apa, kayanya kayak apa, pinternya kayak apa, semuanya kalah dengan yang namanya maut. Tetapi kalau kita punya Yesus dalam diri kita, maka Yesus dalam diri kita akan mengalahkan maut itu. Dan kita akan bangkit dan tidak mati lagi. Amin. Kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian kedua itu apa? Neraka. Kita tidak akan mengalami itu. Dan kemudian firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 57 berkata, dengan ini saya selesai, 57, 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ada amin Bapak Ibu. Biarlah hari ini dengan firman Tuhan yang telah ditaburkan, keluarga boleh memperoleh penghiburan. Bapak Ibu Saudara, terutama orang tua Syam, kami tidak akan pernah bisa mengucapkan rasa simpati yang cukup buat Anda. Kami tidak akan pernah bisa memahami hati Anda. Tapi ada satu pribadi yang paling memahami hati Anda, yaitu adalah Allah Bapa. Pada hari di mana dia menyaksikan Yesus Kristus disalibkan, putranya yang tunggal, dia mengerti hati Anda. Dan dia ada di sebelah Anda saat ini. Dia tidak melupakanmu, dia mengasihimu. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, jangan lagi jauh dari Tuhan. Cari Tuhan terus. Bapa, semua datang dari takhta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari kita katakan, Bapa segala yang baik, Bapa segala yang baik, semua datang dari takhta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapak, Ibu, Saudara, life is not easy. Tinggalkan. Oh, this is the difficult time. Masa paling sulit dalam hidup Anda adalah saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus adalah roh yang sempurna, yang menguatkan hatimu saat ini, memberikan ketabahan yang di luar pikiran manusia. Dia ada di sini dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda lihat ke depan, di tangan saya ini ada debu tanah. Tidak ada mana mistis apa-apa.
Tapi debu tanah ini adalah simbol bahwa manusia hanyalah debu tanah aja. Semudah apapun, segagah apapun, manusia dari debu tanah akan kembali kepada debu tanah. Sama seperti firman Tuhan dikatakan, manusia ditentukan hidup satu kali saja. Dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup manusia juga sama seperti bunga rampai di tangan saya. Kita menikmati warna putih, merah, dan hijaunya begitu segar. Sama kayak bunga ini, kata firman Tuhan. Pada pagi hari berkembang, siang kena panas, sore sudah layu. Hidup manusia nggak lama. Kita bersedih sekarang, iya. Tapi jangan bersedih lama-lama. Karena suatu hari nanti kita akan reuni lagi dengan Sean. Kita akan reuni lagi dengan dia. Bapak Ibu, kalau Anda mengasihi Sean, Anda harus tahu bahwa Sean juga mengasihi Anda. Sebagai manusia, kalau hari ini almarhum Sean ada di sini, kita berandai-andai, seandainya dia ada di sini, dia akan ngomong sama mama papanya, dia akan ngomong sama saudara dan teman-temannya, ayo yang semangat hidup, masih ada sekolah, masih ada anak yang lain, masih ada hal yang harus dikerjakan, ayo yang semangat hidup, ayo hidup baik-baik. Pasti Sean ngomong begitu. Terutama buat papa mamanya. Life is not easy, tapi bertahanlah. Suatu nanti ketemu lagi sama Sean. Sama seperti firman Tuhan berkata, manusia dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Rohnya pulang kepada yang mengembuskannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa Sean sudah tidak di sini. Dia sudah pulang ke hadirat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Dia telah terima upah kekalnya. Hari Tuhan, oleh otoritas yang Kau telah berikan kepada gereja-Mu dan lewat hamba-Mu, kami kebumikan peti ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tes 1, 2. Puji Tuhan, janji Tuhan dalam firman-Nya adalah ya dan amin. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Sean Aaron untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Sampai keranjang aja. Atas dukungan, doa dan ucapannya dari persemayaman sampai dikuburkan. Hanya terima kasih. Ini mulai dari penutupan peti hingga pada pagi hari ini. Dan apabila selama dalam pelayanan kami ada salah kata atau tindakan, kami minta maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya silakan. Putrinya Amanda. Ya, silakan. Burung dara dipegang dulu, kemudian silakan doa dulu, Pak. Burung dara jangan dilepaskan, nanti kita lepaskan di luar tenda. Berikutnya silakan dari keluarga istri, silakan maju untuk berfoto. Nanti saya minta partisipasi seluruh keluarga untuk bertepuk tangan di sini burung dara dilepaskan. Keluarga istri maju untuk berfoto. Oke, di hitungan ketiga, lepas 1, 2, 3. Para famili, atau kerabat, silakan untuk kerabat.
Ada lagi yang mau foto, silakan. Ya, peti jenazah akan diturunkan. Passion. Selanjutnya masih ada lagi. Peti jenazah sudah turun, nanti sampai Ibu bisa berpaling arah kembali. Dari keluarga mungkin mari dicek dulu kelurusan petinya. Mari, siapa yang mau center, mungkin papa ataupun saudara yang lain, silakan diwakili. Dari gereja mungkin. Oh itu papa Silakan maju foto. Jadi dilihat salibnya aja Pak, sudah lurus atau belum? Kalau Sudah ya? silakan. Tasya, oh iya. Silakan Goodbye, untuk Sean. para tamu. Goodbye, Sean. God bless you. Kepada petugas makam untuk menutupi Bye-bye, Son. dan dengan demikian maka usailah sudah keseluruhan prosesi pemakaman pada siang hari ini. Untuk para famili ataupun para tamu sebelum meninggalkan tempat bisa cuci tangan dulu pakai air bunga yang sudah kita persiapkan, dan yang masih mengenakan benang merah bisa dilepaskan sekarang. Terima kasih.